Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, Dampak Dosa, yang kita ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama dan Samuel pasal yang kedua. Saudara sekalian, Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Karenanya Yesus seringkali disebut anak Daud. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Meskipun demikian, cerita tentang Daud menjadi cerita yang disukai anak-anak dan orang dewasa. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Dan Daud lahir pada era hampir berakhirnya masa hakim-hakim, masa yang sangat kacau dan tidak karu-karuan dalam sejarah Israel. Daud adalah anak ke-8 sekaligus anak bungsu Isai, orang Bethlehem tersebut. Ada 7 dampak dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, anak yang dikandungnya Batseba mati. Ketika Nabi Nathan mengungkapkan dosanya, maka Daud benar-benar menyesali dan Allah mengampuninya. Namun konsekuensinya harus dilakukan, harus dirasakan. Maka anak dari Batseba mati. Kemudian apa dampak dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang kedua, Daud tidak memperlihatkan figur bapa yang baik. Artinya, dalam kesulitan Daud semakin banyak dan beruntun dalam keluarganya, maka dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan lagi. Lalu apa dampak dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang ketiga, tidak terlalu peduli. Maksudnya bahwa masalah-masalah sudah datang dalam keluarganya, namun dia tidak peduli kepada masalah tersebut. Lalu apa dampak dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang keempat, istri dan anak-anaknya tidak hidup rukun. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, dampak dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang kelima, Amnon memperkosa Tamar. Anaknya yang bernama Amnon memperkosa Tamar, saudaranya, sedarah dengan ayahnya. Daud tidak melakukan apa-apa, walaupun itu terjadi di dalam rumah tangga Daud. Lantas apa dampak dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang keenam, Absalom membunuh Amnon. Kakak Tamar atau kakaknya Tamar tidak terima apa yang dilakukan oleh Amnon kepada Tamar. Lalu dia membunuh Amnon. Daud tidak mau berbicara tentang Absalom, walaupun hal itu sudah terjadi. Kemudian apa dampak dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang ketujuh, yang terakhir, berusaha mengambil alih kerajaan. Artinya Absalom itu mau berusaha mengambil alih
kerajaan daripada Raja Daud. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, kerajaan dan mencetuskan pemberontakan, itulah yang dilakukan oleh Absalom. Bapak, Ibu, saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, baik itu yang benar ataupun yang salah, itu pasti dosa kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap yang benar, yang baik, yang sudah menyimpang dari kehendak Tuhan, sudah pasti mengalami akibat dari dosa yang dilakukan itu. Yang terpenting adalah datang segera kepada Tuhan dan minta pengampunan supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Maukah saudara untuk datang kepada Tuhan? Kalau saudara mau, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Di saat kami mendengarkan suara Tuhan melalui 7 menit bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau materaikan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menghidupkan firman ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Bila mana ada pertanyaan ataupun yang ingin saudara sampaikan, boleh tulis di dalam kolom chat. Kami akan menjawab sesuai dengan apa yang saudara sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.